Hai, selamat datang di RDSD Channel. Kasus ini lebih ganas dari yang ganas-ganas, bahkan membuat kamu merasa panas. Dari yang awalnya miris sampai berakhir tragis. Stephen Padel, dia tinggal di North Carolina, Amerika. Usianya 20 tahun pada tahun 1995. Tinggal berdua aja sama ibunya karena orang tuanya udah pisah sejak kecil. Karena bapaknya itu suka banget nyiksa sang ibu. Stephen ini pria yang gagah dan banyak disenangi sama cewek-cewek sebayanya. Namun dia lebih memilih menggoda cewek SMA yang bernama Alyssa Garcia yang usianya 15 tahun pada tahun 1995. Alyssa ini keturunan Meksiko dan kenal sama Stephen dari chatting di MIRC. BTW, aplikasi ini zaman dulu ya. Lantas ketemu dan saling jatuh cinta, kemudian mereka pacaran. Namun walaupun orang tua si Alyssa ini enggak setuju karena Stephen ini pengangguran dan si Alyssa ini masih kelas 1 SMA. Namun apa mau dikata, mereka pun akhirnya backstreet atau pacaran diam-diam. Karena keseringan pacaran diam-diam, tak ada hujan, tak ada angin, si Alyssa pun hamil pada tahun 1997. Mau gak mau orang tua si Alyssa nyuruh Stephen ini bertanggung jawab. Kemudian menikahlah mereka. Lalu Alyssa melahirkan seorang bayi perempuan pada 14 Januari 1998 dan diberi nama Dennis Padel. Pada saat itu Stephen ini kan kerjanya serabutan. Begitu juga Alyssa yang masih labil, di usianya baru menginjak 18 tahun, udah menjadi seorang ibu. Oleh karena itu mereka pun akhirnya sering berantem. Dan apalagi Stephen ini terbilang pria yang main kasar, ngebentak, dan ternyata enggak suka sama anak kecil. Kalau dilihat-lihat sepertinya mereka kurang siap aja jadi orang tua, baik itu dari segi ekonomi maupun mental. Si Stephen ini terkadang suka mukul dan ngeludahin Alyssa dan juga ditendang. Bukan hanya kepada Alyssa, tapi kepada bayi mereka yang masih berumur beberapa bulan. Stephen hampir gak pernah mau mengendong si Dennis kecil. Kalau si Dennis lagi nangis, itu Stephen bisa marah banget dan mencubitnya sekuat tenaga sampai-sampai si Dennis memar. Dan pernah juga katanya didorong dari sofa pakai kakinya Stephen dan sampai si Dennis jatuh ke lantai. Bahkan kata Alyssa, pernah nih si Dennis nangis di tengah malam, malah dimasukin ke dalam kulkas sama si Stephen. Kurang kejam apa lagi coba. Kemudian kedua orang tua Alyssa meninggal dunia karena sakit. Akhirnya Alyssa dan Stephen memutuskan untuk menyerahkan bayi Dennis ke panti asuhan karena mereka jujur belum siap untuk punya anak. Alyssa juga mikirnya bisa-bisa anak ini ntar disiksa terus sama si Stephen. Dan akhirnya Dennis pun diketahui diadopsi sama keluarga lain, yaitu pasangan Anthony Fusco dan Kelly Fusco. Ternyata pasangan ini kemudian mengganti nama Dennis menjadi Katie Fusco. Dan si Katie Fusco pun hidup dengan nyaman dan juga bahagia bersama kedua orang tua yang baru. Cukup jauh katanya di luar kota, yaitu di Chester County, New York. Lalu kurang lebih 9 tahun hidup berdua aja, si Alyssa dan Stephen akhirnya punya anak lagi pada tahun 2007. Jadi anak kedua, karena mereka sekarang katanya sudah lebih siap untuk jadi orang tua. Pada saat itu usia Alyssa sudah 27 dan Stephen udah 42 tahun. Bahkan kemudian lahir lagi anak ketiga pada tahun 2012. Untuk menjaga privasi, kita tidak menyebutkan nama dari anak kedua dan juga anak ketiga ini. Pada Juni 2016, Dennis yang tadi dititipkan udah tumbuh semakin dewasa, udah kuliah di jurusan digital periklanan yang usianya udah 18 tahun. Katanya dia semakin cantik, yang kini namanya sudah berubah menjadi Katie Fusco yang seperti yang saya sebutkan tadi, dengan orang tua angkatnya yaitu Anthony Fusco dan Kelly Fusco. Mereka pun sudah mulai jujur kepada Katie bahwa dia adalah anak angkat, bahkan ngasih tahu nama asli kedua orang kandungnya Katie. Hal ini bikin si Katie kepo dan mulai menyelidiki keberadaan orang tua kandungnya melalui internet. Lalu ketemulah di Facebook. Ternyata adik-adiknya Katie pun udah besar. Dan Alyssa, sang ibu kandung, sangat senang bisa berbicara dengan Katie. Dan Katie pun katanya minta izin kepada orang tua angkatnya untuk menemui orang tua kandungnya. Jadi si Anthony dan Kelly ini memang orang baik.
mereka memberikan izin kepada Katie untuk menjumpai orang tua kandungnya yang sekarang katanya sudah berada di kota Benrico, Virginia. Bahkan orang tua angkatnya ini sebenarnya udah ikhlas kalau misalkan Katie kembali ke rumah orang tua kandungnya, karena dulu Alisa dan Stephen kan memang aku belum siap untuk membesarkan anak selain karena masalah ekonomi, juga karena kurang mental. Pada September 2016, Katie pun cepat berangkat ke Virginia dan kemudian si Katie pertama kali bertemu sama orang tua kandungnya. Mereka sangat bahagia, dipenuhi dengan derai air mata. Intinya kangen-kangenan lah, hingga akhirnya Katie pun menginap di rumah mereka. Walaupun Katie ini telah menjadi anak orang lain dengan pakai marga Fusco bukan Paddle, tetapi mereka senang dan merasa nyatu, ya chemistry-nya gitu. Ada Alisa dan Stephen terus memeluk Katie karena kangennya, bahkan sampai malam katanya nih sang ayah Stephen memilih tidur di sampingnya Katie di kamarnya sambil meminta maaf bahwa dulu mereka telah menelantarkan Katie hingga diadopsi oleh keluarga lain. Stephen kini melihat putrinya yang dulu sering disiksa sama dia telah menjadi wanita umur 18 tahun yang sangat cantik dan juga semakin dewasa. Akhirnya dikatakan Katie ini sering pulang pergi nginepnya pindah-pindah di rumah keluarganya Fusco orang tua angkatnya 4 hari, lalu ke rumah keluarga kandungnya Paddle 3 hari, dan ternyata tanpa sepengetahuan sang ibu kandung antara Katie Fusco dan juga ayah kandungnya Stephen mulai terjadi hubungan secara seksual yang tersembunyi. Setiap di sana dia dan ayah kandungnya sering melakukan hubungan seksual dan Alisa ibu kandungnya Katie ini nggak tahu. Jadi dikatakan bahwa Stephen ini memang masih suka main tangan dan juga kasar kepada Alisa sang istri. Sampai suatu hari di bulan November 2016, Alisa menggugat cerai Stephen Paddle yang ternyata si Stephen nggak peduli dan memang senang banget kalau misalkan mereka cerai. Setelah pisah, Katie masih sering datang ke rumah ibu kandungnya Alisa dan sesekali bertemu dengan ayah kandungnya Stephen tapi di luar. Jadi kadang ketemunya di hotel atau di penginapan tapi di luar. Kelihatannya hubungan Katie dengan ayah kandungnya semakin jauh, sampai kemudian Katie hamil dan sudah mulai jarang menemui ibu kandungnya. Katie pun bercerita kepada ibu angkatnya bahwa dia hamil, dan mereka lalu kemudian mengatakan bahwa si Stephen harus bertanggung jawab. Sampai kemudian mereka pun merencanakan untuk menikah karena perutnya si Katie seperti yang dikatakan semakin besar. Hal inilah yang ternyata mereka usahakan untuk sembunyikan dari Alisa, yaitu ibu kandungnya si Katie, karena di Amerika pernikahan sedarah itu melanggar hukum dan takutnya si Alisa ngelapor ke polisi. Sementara mereka katanya berhasil mendaftarkan pernikahan Stephen Paddle dengan Katie Fusco karena secara dokumen Katie ini kan sejak diadopsi udah sah anaknya Anthony dan juga Kelly. Jadi mereka menikah tanpa orang tahu bahwa mereka adalah ayah dan anak kandung. Menikahlah mereka pada 20 Agustus 2017 saat kandungan Katie semakin besar, di mana kandungannya tersebut udah masuk 7 bulan. Bahkan untuk menutupi perbedaan umur, si Stephen ini cukur habis jenggotnya, jadi kayak sebaya aja sih kelihatannya. Pernikahan ini dilakukan tanpa mengundang ibu kandung si Katie yang notabene mantan istri Stephen, yaitu Alisa. Di tempat lain, sang ibu kandung Alisa Paddle pada suatu hari sedang beresin kamar anaknya nomor 2 dan membaca buku harian sang anak yang umurnya pada saat itu 11 tahun. Anak keduanya ini menuliskan bahwa dia selama ini menjadi saksi hubungan terlarang antara ayahnya dan kakaknya Katie. Hampir tiap malam di kamar Katie, namun dia katanya takut untuk berbicara karena ayahnya galak. Hal ini yang kemudian semakin meyakinkan Alisa bahwa firasatnya selama ini benar. Katie hamil anak dari Stephen. Lalu Alisa menanyai anak keduanya itu tentang kebenaran kisah terlarang tersebut. Sampai kemudian mereka melaporkannya kepada polisi. Lalu dikatakan pada tanggal 1 September 2017, Katie pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Bennett Paddle. Kemudian mereka hidup bahagia bersama, namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama.
Setelah kurang lebih 2 bulan melakukan investigasi sana-sini, pihak kepolisian di kota Henrico, Virginia pun menangkap Stephen Padel dan juga Katie Fusco atas tuduhan pernikahan sedarah dan juga perzinahan. Ini hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara. Namun karena ibunya Stephen dan juga orang tua angkatnya Katie bayar jaminan untuk mereka berdua, akhirnya dibebaskan bersyarat. Jadi mereka berdua dikatakan harus berpisah karena surat nikahnya sudah dianggap batal atau tidak sah. Dan jika mereka masih maksa bersama, bisa-bisa mereka dipenjara tanpa boleh ada lagi jaminan nantinya. Kemudian antara Stephen dan juga Katie tidak boleh saling ketemu dan juga mengobrol. Jadi jarak tempuh mereka minimal 1 km serta hak asuh Bennett Padel kemudian jatuh ke tangan Stephen Padel. Dalam hal ini ibunya Stephen yang akan mengasuhnya, dan tentunya hal ini membuat Katie akhirnya dibawa pulang oleh orang tua angkatnya kembali ke New York. Sementara Stephen kembali ke rumah ibunya di North Carolina. Lalu kemudian Katie meminta perceraian dan putus hubungan sama sekali dengan si Stephen. Walaupun ini jatuhnya bukan cerai ya, soalnya kan negara sudah membatalkan surat nikah mereka. Stephen katanya stres, dia sangat cinta kepada Katie dan gak mau putus hubungan. Namun di sisi lain, Katie sudah bertekad banget melupakan Stephen, ayah kandungnya sekaligus suaminya itu. Setiap hari Stephen nelpon, SMS, WA, gak pernah lagi digubris sama si Katie. Stephen katanya nggak rela misalnya si Katie harus dimiliki sama pria lain. Sampai suatu saat pada 12 April 2018 saat ibunya sedang keluar, Stephen menggendong putranya Bennett Padel yang masih berusia 7 bulan lalu mencekiknya sampai meninggal dunia. Setelah meninggal dunia dibungkus sama dia pakai selimut bayi. Lalu jenazahnya disimpan di lemari besar dan diselipkan antara baju-baju yang terlipat karena sudah stres dan kangen berat sama si Katie. Malamnya, Stephen naik mobilnya dari North Carolina ke New York. Setibanya di sana, dia mengawasi beberapa jam dan tidak jauh dari rumah orang tuanya Katie. Dia katanya sambil membawa sebuah senapan. Tiba-tiba, dia melihat Anthony Fusco, ayah angkat Katie, keluar dengan sebuah mobil dan ternyata ada Katie juga di samping ayahnya di dalam mobil tersebut. Lalu diikutin deh sama si Stephen sampai ke jalur rute Wingdale kilometer 55 yang agak sepi. Stephen berhenti tiba-tiba di depan mobil Anthony dan Katie. Terpaksa deh mobil mereka berhenti juga. Lalu Stephen keluar dari mobil membawa senapan, menembak Anthony lalu menembak si Katie. Dan dikatakan mereka berdua saat itu meninggal seketika. Setelah yakin mereka berdua sudah meninggal dunia, Stephen pun menembakkan senapannya ke arah mulutnya. Stephen pun tewas ketika di tempat yang sama. Sampai paginya, pengendara melintas melihat mayat mereka dan menelpon polisi di 911. Dan polisi lalu melaporkan kepada keluarga mereka. Masing-masing sang ibu kandung Alisa sebenarnya sedih, tapi dia juga selama ini kan sudah cukup tertekan batin dengan pengkhianatan yang dilakukan suaminya dan anak kandungnya tersebut. Makanya dia ikhlas saja mengetahui berita kematian mereka. Bagaimana menurut kamu? Siapa sebenarnya yang salah dalam hal ini? Apakah si Stephen atau si Alisa? Di mana si Alisa ini memberikan izin kepada Katie dan Stephen untuk tidur bersama, padahal kan si Katie sudah dewasa dan baru pertama kali bertemu. Atau orang tua angkatnya si Katie yang telah memberikan izin? Silahkan komen pendapat kamu. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like and subscribe-nya karena itu gratis. Komen juga kritik dan saran yang membangun ataupun ide-ide untuk konten selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.